Saya mau ke Mas Adi. Mas Adi, nampaknya masih cukup percaya diri, masih cukup confidence gitu bahwa cawapres Pak Prabowo ya Caimin. Tapi katanya perlu ada kunjungan-kunjungan pertemuan-pertemuan lagi dengan PDIP. Nah, Anda melihatnya seperti apa sih ini? Ya, saya kira memang secara prinsip harus diakui PKB itu cukup confident, mampu menyodorkan Caimin sebagai pendamping Prabowo Subianto. Argumennya tentu Prabowo tidak mungkin bisa maju tanpa PKB karena presidential threshold-nya tidak mencapai 20%. Yang kedua, kalau dilihat rata-rata secara umum, selama ini yang menjadi kelemahan Prabowo Subianto 2 kali pemilu kalah itu kan Jawa Timur dan basis Nahdliyin. Jawabannya ada di PKB. Jadi Nahdliyin itu adalah replika politik dari PKB atau PKB adalah replika politik dari Nahdliyin. Sesuatu yang memang selama ini menjadi kelemahan Prabowo Subianto. Ini adalah 2 variabel penting yang menurut saya kenapa PKB itu relatifly sampai saat ini hampir 100% iman politiknya tetap ingin menjadi pendampingnya Prabowo Subianto. Apalagi sudah ada fakta integritas yang sudah disepakati di mana persoalan cawapres kunci Inggrisnya sudah diberikan kepada PKB. Itu yang pertama. Cuman yang kedua, kalau tidak salah tanggal 17 Maret 2023, beberapa bulan yang lalu, Pak Hasim mengatakan kalau memang Caimin itu adalah cawapresnya Pak Prabowo, mestinya sejak Agustus tahun lalu sudah diumumkan. Pak Hasim ngomong itu saat menghadiri deklarasi Prabowo Mania 08 di Gedung Juang beberapa waktu yang lalu. Kata Pak Hasim, di beberapa media yang dikutip, tidak harus Caimin 100%, masih terbuka peluang-peluang yang lain. Nah, problemnya adalah ketika kunci Inggris ini diberikan sepenuhnya kepada PKB untuk persoalan cawapres, apakah akan diambil PKB sepenuhnya atau kunci Inggris ini bisa diberikan kepada yang lain. Ini yang sepertinya membuat kenapa Caimin sampai saat ini tidak kunjung diumumkan oleh Gerindra sebagai pendamping Prabowo. Tapi ingat, ketika Puan Maharani mengunjungi Caimin bertemu dengan PKB, tentu iman politik PKB akan goyang-goyang, meleleh hatinya. Siapa yang tidak meleleh? Ini adalah partai politik besar, menang pemilu 2 kali dan punya jagoan capres yang saya kira juga elektabilitas signifikan. Meski disurvei misalnya masih di bawah Prabowo Subianto ya. Oleh karena itu saya kira bagi PKB in the end of the day-nya siapa yang mau menerima proposal politik PKB khususnya Caimin sebagai cawapres, maka disitulah PKB akan menentukan pilihan politiknya. Kalau Prabowo diambangkan tidak ada di situ, bukan tidak mungkin PKB akan pindah ke lain hati, salah satunya ke PDIP. Artinya juga pertemuan kemarin dengan Puan sindiran juga untuk Prabowo yang sehari sebelumnya mesra dengan Pak Erik. Artinya kalau misalnya PKB tidak kemudian dipertimbangkan oleh Gerindra, saya masih punya exit door lain nih. Karena ada pandangan yang menurut saya cukup paradoksal. Satu sisi, ketika Prabowo Subianto dan Caimin itu bertemu, menunjukkan kemesraannya, tapi tidak ada pembicaraan-pembicaraan kalau dua barang ini cocok gitu ya untuk maju. Tapi beda ceritanya, ketika Erick Thohir mengunggah foto dengan Prabowo, ada Jokowi di situ, ini mengaitkan dengan barang bagus yang sangat mungkin akan maju di 2024. Nah, ini yang saya bilang paradok betul, padahal Pak Erik ini tak punya partai, hanya di-endorse oleh Partai Amanat Nasional. Tapi kalau bareng sama Prabowo, publik pasti diskusinya ini adalah dukungan dan bentuk restu Jokowi untuk duet. Nah, sementara dengan Caimin nggak begitu ceritanya. Ini yang menurut saya agak rumit dan membuat kenapa PKB juga membuka komunikasi politik dengan PDIP. Toh di situ ada Gus Muhaimin kok, ada 5 nama cawapres yang potensial mendampingi Ganjar Pranowo. Puan mengatakan itu bukan tawaran hore-hore, ini bukan kaleng-kaleng serius gitu ya. Karena dari 10 nama mengerucut jadi lama, ini bukan perkara gampang di PDIP. Ini semacam beauty contest sebenarnya. Semacam bagaimana mencari idol ideal yang bisa mendampingi Ganjar Pranowo. Nanti mengerucut jadi 3, jadi 2 dan tinggal jadi 1. Nah, siapa tahu yang 1 itu Caimin. Nah, itu ya. Soal paradoks nanti kita tanya lagi ke Mas Huda langsung ya. Tapi kami harus jeda terlebih dahulu. Kami akan kembali sesaat lagi.